Shalom semuanya. Kita percaya sore ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah kita hari ini. Dan percaya bahwa sore ini ada sesuatu yang luar biasa yang memberikan dan mengerjakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berdoa bersama-sama. Berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Yang persembahkan yang terbaik Tuhan, doa, pujian, penyembahan kami. Kami percaya sore ini Kau lawat kami, jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, bangkitkan kami. Dan kami terima sukacita, terima damai yang baru, pengurapan yang baru. Kami dikuatkan dan kami tahu kami jadi orang-orang pemenang. Disembah kami di hadapan-Mu Tuhan, pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Inilah menyenangkanmu, karyamu indah bagiku, karyamu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama kita bawa pujian kepada-Mu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku, karyamu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Yang terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya
Yesusku, dunia yang terindah, selamanya, selamanya ku lebih lagi katakan ku mari sama-sama kita dapat berdiri saudara. Hanya Engkau di hidup, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa sembahku, bawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Iya, mari sembah Tuhan. Ini sembah kami di hadapan-Mu, ini pujian kami di hadapan-Mu. Kaulah yang ditinggikan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang diangkat. Pujian, hormat, syukur bagimu, dengan kekuatan kami, dengan cinta kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Ini sembah kami, ini pujian kami. Kaulah yang diangkat. Haleluya. Shalom, sembah, sembah. Mari bawa yang terbaik sore ini di hadapan Tuhan. Sebab Kau layak, Engkau yang layak. Pujian, sembah, pujian, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan. Terima kasih, terima kasih. Ini pujian bagimu, ini sembah bagimu, di hadapan Raja segala raja. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu selamanya, selamanya. Oh, dalam hidup kami Kaulah segalanya, tiada yang lain yang kami puja dan kami puji. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Raja. Oh, haleluya, haleluya. Dengan kasih kami, dengan cinta kami persembahkan yang terbaik sore ini di hadapan-Mu. Sebab Engkau layak, Engkau layak,
menyembahmu, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Tuhanku, kau ku lebih lagi ku agungkan, ku agung, kau ku agung atas seluruh bumi, semua cinta. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, amin. Kemuliaan demi kemuliaan, glory to glory kita alami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Tangan Tuhan, kok. Sembah kami Tuhan, pujian kami di hadapan-Mu.
Saya persilakan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku memilih Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku memilih Tuhan, memikul salibmu dengan penuh harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku memilih Tuhan, ku memilih Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Haleluya. Siapkan nanti kita untuk memberikan persembahan yang pertama dan berdoa bersama-sama. Kita berdoa, yang bertugas berdoa. Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik kami ucapkan kehadiran. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan, kami terima Tuhan. Hari ini kami boleh datang ke tempat ini, memuji menyembah Tuhan di tempat ini karena kami Tuhan mencintai Engkau, merindukan Engkau dan haus akan Engkau ya Tuhan. Mari Bapa, urapi setiap ibadah yang sudah ada ini, Tuhan memberkati. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang dari Tuhan. Kami akan kembalikan Tuhan Yesus dengan rasa syukur, terima kasih kami kepada Tuhan. Kami Tuhan Yesus, biarlah persembahan yang akan kami bawakan Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus, yaitu
menunjang pelayanan-pelayanan kami di tempat ini. Agar kami boleh saling berbagi Tuhan Yesus kepada sesama teman kami. Karena kami mengasihi dan cinta Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati setiap persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kalau kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini pujian kami, ini sembah kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat, oh hampiri Kau yang tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesus Kau kekuatan, hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Kau segalanya. Mari sama-sama kita berdiri saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kami percaya kemenangan kami terima. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Nyata di sini. Lebih lagi, ku yakin. Siapa bukan? Kami percaya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, dan pemulihan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, waktu Engkau sendiri berdaulat dalam kehidupan kami, maka kemenangan itu pasti menjadi bagian hidup kami. Mari Tuhan, izinkan Roh-Mu yang kudus masuk dan bekerja atas hidup setiap kami. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Roh Kudus ajari kami, nasihati kami Tuhan.
supaya kami mengerti saat kami merenungkan firman-Mu. Kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Diamkan segala suara setiap kami mau mendengar suara-Mu Bapa. Tuhan, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku yang masih jauh dari benar, jauh dari sempurna, memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang menyampaikan semuanya. Bukan aku tetapi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Saya berterima kasih Pak Ketua hari ini dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur ada di tengah-tengah keluarga besar PD Immanuel. Kita adalah satu tubuh Kristus ya. Jadi tubuh Kristus itu harus selalu satu. Tidak boleh terpecah-pecah, harus satu. Makanya hari ini kita mau belajar supaya kita bisa menang dari semua kelemahan, ya, keterbatasan kita sebagai manusia. Mari sama-sama dengan saya belajar. Sekali lagi saya cuma pendoa, saya bukan pendeta, ya. Saya cuma pendoa. Jadi kita masih sama-sama belajar. Mari saudara-saudara kita buka 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20. Ayat yang mulai dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita baca bergantian ya. Saya di ayat 12, nanti di 21 baru kita bersama-sama. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Silakan. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asyaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Kita sama-sama. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia." Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Hari-hari ini setiap kita pasti sama seperti bangsa Yehuda pada saat itu. Kita ada di dalam hidup, di dalam peperangan kita masing-masing, ya. Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hidup kita pun itu kita berperang setiap hari.
sebagai anak-anak Tuhan, saat kita belajar dari kebenaran firman, saat kita mendengar firman Tuhan, harus ada reaksi yang membawa setiap kita tidak hanya dengar, lalu renungkan sebentar dan pulang, setelah itu selesai. Ya, kita harus belajar seperti orang-orang ya bangsa Yehuda pada saat itu. Di ayat 12 dikatakan begini, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi ini yang penting, mata kami tertuju kepadamu." Ya. Ayat 12 berbicara tentang bagaimana kita di hadapan Tuhan. Ya, kata "Ya Allah kami" adalah bentuk pengakuan yang dengan yakin orang-orang ya Yehuda waktu itu mengakui bahwa berarti mereka percaya ada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyangnya yang berkuasa. Demikian pun kita hari-hari ini. Kita yang paling tahu siapa Tuhan buat hidup kita. Siapa Tuhan? Ya. Kita bisa panggil dia Bapa, kita bisa jadikan dia penolong, ya. Kita bisa bilang dia adalah panji kemenangan kita. Itu bebas-bebas aja, tergantung daripada bagaimana Roh Kudus berbicara atas hidup saudara. Boleh mengakui ya siapa itu Tuhan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Ya. Jadi kata "Ya Allah kami" di sini berbicara tentang bagaimana posisi hidup kita di hadapan Tuhan. Ini pengakuan. Ya. Ini bangsa ini dia sudah alami. Waktu mereka ini cerita bahwa Yosafat itu dia mau berperang, ini raja ya. Jadi usia yang muda ya 35 tahun dia sudah diangkat jadi raja. Jadi ya kurang lebihnya kayak Gibran lah ya. Kalau Gibran kan 35 dia wakil. Kalau ini muda sekali tapi sudah langsung jadi raja. Ya, kita bisa belajar dari kehidupan seorang raja Yosafat. Ya, pada saat dia diberitahu bahwa ada laskar yang sangat besar yang akan menyerang mereka, dia langsung teringat karena mereka yakin mereka punya Tuhan. "Ya Allah kami" itu satu bentuk teriakan langsung kepada Allah. Ya, mereka minta pembelaan kepada Allah. "Tidakkah Engkau akan menghukum mereka?" Kok gini banget gitu Tuhan? Kok Tuhan diem aja? Biasa kita begitu ya. Kenapa pada saat kita mengalami pergumulan, persoalan, masalah, baik itu dalam rumah tangga atau dalam tempat pekerjaan, bahkan di komunitas kita, orang-orang percaya di gereja, masalah itu pasti ada. Tapi satu hal, seperti apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yehuda pada saat itu, ya mereka udah nggak tahu mau bikin apa, mereka udah bingung mau ngapain lagi. Kita juga pasti masing-masing sering diperhadapkan pada hal-hal di mana kita dibenturkan atau diperhadapkan dengan satu masalah yang kadang-kadang udah mentok, bener ya? Mentok. Kita udah nggak tahu mau ngapain lagi, ya. Tapi orang-orang ini, mereka dengan yakin mengatakan bahwa "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Artinya orang-orang Yehuda waktu itu menyadari benar posisi mereka di hadapan Tuhan. Ya, kita juga seperti itu. Bagaimana kita membangun kehidupan manusia roh kita yang membuat kita punya hubungan dengan Tuhan, sehingga dengan yakin pada saat kita menghadapi problema, pergumulan, masalah atau juga tantangan dimanapun kita ada, waktu kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, waktu kita dengan benar membangun manusia roh kita, pasti kita akan tahu saat lagi deg-degan, saat lagi meledak-ledak, ada Tuhan, tempat di mana kita harus berlari. Kita minta pembelaan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, ya. Bicara tentang posisi hidup kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan Tuhan, itu bagaimana kita sendiri, ya. Tuhan mah sudah jelas, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja, dia adalah juru selamat kita, dia adalah sumber kekuatan kita. Tapi bagaimana kita punya posisi yang jelas di hadapan Tuhan, itu bagaimana setiap kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita mau membangun karakter iman kita, bagaimana kita mau membangun ya sebuah kemesraan dengan Tuhan dalam keseharian hidup kita. Sehingga pada saat kita harus berperang ya dengan situasi-situasi yang ada, dengan kadang-kadang kita diperhadapkan bukan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri. Ya.
Justru kalau menurut saya, karena pengalaman saya, justru di saat-saat yang berat, itu persoalan, masalah, pergumulan, itu diizinkan Tuhan menjadi jembatan untuk setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Jangan datang ke tempat lain, ya. Datang kepada Tuhan, ngobrol dulu sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan itu paling gampang. Gak usah ngomong kayak saya begini, ngomong aja kayak anak dengan bapak. Intim dengan Tuhan, ya. Membangun manusia roh, ya, pagi-pagi atau pada saat Tuhan gerakan hati kita, ada waktu senggang, kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa? Bisa doa, bisa pujian, bisa penyembahan, bisa baca firman. Itu selalu kan, setiap saya dipercaya untuk bawa firman, saya selalu sampaikan itu. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Jangan kekristenan kita adalah kekristenan yang ritual, agamawi, atau rutinitas, atau hanya untuk dilihat orang bahwa oh dia orang Kristen pakai salib gede-gede, ya di rumah dipajang salib gede-gede, tapi kehidupan tidak mencerminkan orang-orang percaya, ya. Pada saat kita sedang belajar atau pada saat kita sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin bagi kita, aduh ini kok berat banget Tuhan, saya udah pelayanan, saya udah ikut Tuhan, saya udah bayar harga, kenapa Tuhan harus begini dan begitu? Itu cenderung manusia menggunakan apa? Strategi, keangkuhan, kesombongan yang ada pada setiap manusia. Itu ada, gak bisa bilang gak ada, saya pun ada. Dan bagaimana kita bisa menang dari setiap roh kesombongan yang memperbudak kita, ya, yang terus selalu menguasai, mengendalikan kita. Apalagi kalau sudah ada roh yang lain, roh yang selalu membenarkan diri, ya, itu cenderung ada. Saya pun mengaku ada. Jadi setiap kita harusnya bisa menang. Itu peperangan loh. Peperangan sebagai anak-anak Tuhan. Kita bagian kita, firman Tuhan bagian kita apa? Pemenang. Lebih dari pemenang. Ini firman. Bukan kata saya atau bukan kata Ibu Sinca atau bukan, itu bagian yang Tuhan sediakan adalah lebih dari pemenang. Lalu kalau kita sudah terbawa kepada situasi atau sempoyongan, berarti kita tidak siap menerima bagian yang Tuhan sudah sediakan. Selama kita hidup pasti ada masalah. Nggak mungkin. Kalau nggak ada masalah, 2 kali 1 nggak ada masalah. Tapi kalau kita hidup pasti ada masalah. Bagaimana masalah itu menjadi jembatan untuk kita selalu datang kepada Tuhan, ya. Bagaimana, ya, ada firman begini, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk, duduk, makan bersama dengan dia. Bagaimana hati kita mau kita buka untuk Tuhan? Kalau Tuhan sudah ketuk, tapi kita tidak mau buka, itu salahmu sendiri. Tapi waktu Tuhan ketuk, kita buka. Ada masalah, Tuhan ketuk pintu, ini loh aku ada. Daud bilang, engkau selalu ada di sebelah kananku. Kita harus tahu, dalam situasi apapun, masalah apapun, posisi kita di hadapan Tuhan, kita ini anak Tuhan. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus berbeda. Itu saya ingat betul kata Pak Sam beberapa minggu yang lalu. Kristen sejati bisa dicari hitung dengan jari. Tapi Kristen agamawi banyak banget. Kristen rutinitas, Kristen yang ritual, tidak lahir dari dalam hati, ya. Aku mau cinta Yesus selamanya, cuman batas lagu, ya. Kalau tadi dibilang orang-orang di Yehuda, ya, kami udah nggak tahu mau bikin apa, bahasanya seperti itu, udah mentok Tuhan. Tapi satu hal mereka bilang, tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Setiap kita pun bisa melatih hidup itu. Melatih itu dalam kehidupan kita. Pada saat kita diperhadapkan, ya, dimulai dari keluarga, rumah tangga, orang-orang terdekat kita, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang kadang-kadang unik. Kita nih, setiap orang ini unik, punya keunikan masing-masing. Tuhan menciptakan kita nggak ada yang sama. Kita unik, kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan, ya. Tangan Tuhan yang sama yang menciptakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tangan Tuhan yang sama yang menciptakan setiap kita. Lalu bagaimana kita bisa bilang bahwa saya lebih baik dari kamu? Enggak ada. Saya lebih benar dari kamu? Tidak. Di hadapan Tuhan kita semuanya sama.
posisi kita di hadapan Tuhan tuh sama seperti ini. Ya Allah kami, mereka dengan yakin karena mereka tahu posisi mereka di hadapan Allahnya pada saat itu. Ya, jadi setiap kita boleh belajar minta roh kerendahan hati dari Tuhan supaya pertumbuhan karakter rohani kita itu dibangun. Ya, izinkan Roh Kudus bongkar setiap kelemahan yang masih nempel-nempel, yang masih terus ya kayak memperbudak kita dalam gaya hidup, dalam tutur kata, dalam pikiran, dalam perasaan. Itu dosa. Ya, saya bukan menggurui karena saya juga belajar. Itu berat, tidak mudah. Tapi sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, harus ada perubahan, harus bertumbuh. Jangan cuma datang ke persekutuan doa, datang ke gereja, datang ke komsel yang lain, tapi nggak ada pertumbuhan, sama aja bohong. Saya nggak larang mau kemana silahkan. Tapi yang paling penting adalah Anda harus bertumbuh. Bertumbuh ya, Yohanes 15 bilang bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga banyak orang bisa melihat kehidupan Anda ada Yesus. Anda tidak perlu begini, kamu harus kenal Yesus ya supaya kau masuk surga. Enggak. Tapi melalui kehidupan kita, orang mau suka tidak suka, orang mau setuju tidak setuju, melalui kehidupan kita, jangan lari dari firman. Orang akan melihat siapa Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Jadi nggak perlu bilang lu lebih baik, gua lebih baik. Nggak ada. Di hadapan Tuhan itu semuanya sama. Yes. Kita mau cari muka dan sama Tuhan, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa cari muka sama Tuhan. Dia Tuhan yang tahu semuanya. Ya, Dia Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Ya, bahkan waktu posisi kita di hadapan Tuhan tidak benar pun Tuhan tahu. Dan Tuhan menyediakan waktu untuk apa? Kita kembali, kita membangun sesuatu yang intim dengan Tuhan supaya Roh Kudus bekerja. Ada, kalau Devi beberapa minggu lalu membagikan tentang perlengkapan senjata Allah, saya ambil satu, pedang roh. Itu firman Tuhan. Penting sekali hidup kita. Harus ada pedang, mau perang tidak bawa pedang, mati konyol. Betul nggak? Ini adalah pedang untuk kita berperang. Saat kita diperhadapkan dengan orang yang tidak cocok dengan kita atau aneh menurut kita, bisa dong, kita kan orang normal ya. Atau mungkin aduh saya udah sabar setengah mati tapi ini orang, kamu tahu siapa yang mau dirubah Tuhan? Kita yang mau dirubah Tuhan, bukan orang itu. Tuhan saya berdoa supaya suami saya bertobat. Enggak, saya yang harus dirubah. Ya, Tuhan saya berdoa supaya anak-anak saya bertobat. Tidak, saya yang harus dirubah. Dan harus bersyukur. Firman Tuhan bilang begini, barang siapa ku tegur dan ku hajar, dia ku kasih. Enak gak? Orang dunia bilang kita error. Bener gak? Ditegur, dihajar, tapi Tuhan bilang kita dikasihi. Jadi saya mau ditegur, dihajar. Karena apa? Tuhan mengasihi saya. Tuhan mau melepas, mau menolong saya untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Ya, percuma lahir baru bertahun-tahun kalau kita masih terus ada di manusia lama. Benar nggak? Kalau kita katakan kita lahir baru, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kehidupan kita terus di dalam kehidupan lama, berarti kita berjalan waktu kita ditenggelamkan mati bersama Yesus toh. Berarti bangkit bersama Yesus kan? Lalu kalau kita kembali kepada kehidupan lama, berarti ada mayat dosa. Kamu jalan bawa-bawa itu tiap hari. Mayat dosa. Mayat kan bau ya. Masalah toh? Nah itu. Jadi kalau kamu tetap ada di kehidupan lama, Tuhan itu tahu kelemahan kita. Tahu banget. Ya. Anak yang hilang dalam Lukas 18, dia bilang apa? Dia menunggu kan? Dia sudah kasih habis itu harta bapaknya dengan gak benar. Ya. Tapi itu bapaknya menunggu kan? Bahkan dikasih jubah yang baru. Itu Bapak di dunia itu gambaran, apalagi Bapak kita yang di sorga, napas saja dia kasih gratis kok. Ya kan? Napas, sehat, kemana-mana kita pergi ada tudung perlindungan Tuhan, menyertai, menjagai. Ya harusnya kita mungkin kena celaka, kena apa, tapi karena ada Tuhan Yesus, maka kita selalu dilindungi. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ya supaya kita tahu jelas posisi kita. Saya sampai sekarang juga masih belajar. Bukan berarti saya sudah benar atau saya udah lempeng, kagak. Nggak ada.
Semua belajar. Mari saudara-saudara, saya ajak belajar. Minta roh kerendahan hati, minta Roh Kudus. Ya, percuma kita jadi orang Kristen bertahun-tahun kalau kita begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Ya, mulut tetap jahat, pikiran tetap jahat, perasaan kayaknya negatif thinking aja. Ya toh? Loh, ini belajar. Harus tahu, iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Dia tipu kita. Kelihatannya kita hebat. Kelihatannya waktu kita melakukan sesuatu yang supaya orang lihat kita hebat, kelihatannya kita benar. Tapi sebenarnya kita ada dalam perangkap tipuan iblis. Iblis bisa ngomong gini, kira-kira seperti itu. Sus, udah lu dipaku, udah lu dicambuk, kasih mahkota duri, ditombak lagi lambung. Lu lihat, orang-orang yang kau bela masih ikut perintah saya. Kasihan gak Tuhan Yesus? Kasihan. Saya kalau sakit, ada rasa sakit ini, memang ini kaki ya, tukang jalan soalnya. Jadi saya bilang, Tuhan, tiba-tiba saya tidur, saya ingat waktu dia dicambuk. Kalau kita nonton filmnya ya, kita bisa lihat bagaimana itu besi itu cabut, dia punya daging-daging itu ya. Bagaimana kita lihat, bagaimana sakitnya itu. Tapi Alkitab bilang apa? Ya, sesungguhnya penyakitmu lah yang ditanggungnya. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau yang menanggung setiap sakit yang ada di dalam kakiku. Aku percaya Tuhan, bilur darah Yesus sudah menjadi jaminan untuk saya sembuh. Ya, jadi setiap kita ayo belajar punya hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan, bangun manusia roh itu harus dibangun. Jangan ini jasmani terus dibangun, kasih makan enak, itu akhirnya mau doa malas, ngantuk, tidur dulu. Ntar lagi membaca Alkitab udah dibangunin ya sama Tuhan, mules subuh-subuh. Itu Tuhan loh. Baca di Wahyu, pagi-pagi benar. Siapakah manusia sehingga pagi-pagi benar engkau mendatangi mereka? Itu Wahyu di apa? Ayub. Itu. Siapa sih manusia Tuhan? Sampai pagi-pagi Tuhan. Kadang-kadang kita mules kan pagi-pagi. Atau kadang-kadang ada aja yang bikin kita bangun. Harus tahu. Sebenarnya Tuhan bangunin kamu untuk apa? Kamu nggak bisa berdoa. Ya udah, mau menyembah aja, menyembah, memuji Tuhan. Ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Habis itu Tuhan ingetin, satu nama, masuk, doain. Ya, jangan berdoa buat diri sendiri. Itu sombong namanya. Tapi berdoa untuk orang lain, untuk bangsa, untuk pemerintah, untuk negara ini. Ya, lagi berdoa tiba-tiba Tuhan taruh nama satu, doain. Itu Roh Kudus. Waktu kamu punya hubungan yang benar-benar mesra dengan Tuhan, Tuhan pasti taruh, nggak mungkin enggak. Kalau kamu sampai hari ini berdoa tapi tidak pernah ingat, tidak pernah tahu, cek, jangan-jangan bukan Roh Kudus yang di dalam. Cek. Karena kalau kamu berdoa atau kau lagi memuji, lagi menyembah, tiba-tiba ada nama yang lewat di kepalamu, atau Tuhan tiba-tiba ingetin, doa, Vera doa buat PD Immanuel. Subuh-subuh saya bangun, saya apa sih, orang lagi kedinginan. Aduh Tuhan, tar dulu lah, saya ngantuk. Tapi udah begini gak bisa tidur, berarti oh iya, bangun doa. Atau doa buat teman-teman kita, doa buat Pak Ketua. Gak gampang loh berdiri jadi ketua, karena mesti menjadi teladan bagi semua toh, bagi kita. Kita kan ngelihat ketua kita. Ya, berdoa bagi pengurus, berdoa bagi setiap jemaat, doain. Di sini kita di Alkitab banyak sekali dibicarakan tentang orang benar. Saya mau tanya, orang benar itu siapa sih? Ini saya juga dapat bocoran karena saya belajar di sekolah doa. Orang benar itu siapa sih? Orang benar adalah orang-orang yang setiap hari menyadari bahwa dia berdosa. Setiap hari dia tidak dikontrol oleh alam bawah sadar ini. Ini kontrol kita. Sadar tidak sadar kita dikontrol di sini. Ya. Kita dikontrol oleh alam bawah sadar kita. Ada hal-hal yang belum beres di masa lalu di atas kita. Akhirnya apa? Karena nggak beres-beres itu kelihatan di diri kita. Cepat tersinggung, cepat marah. Itu hal-hal yang belum beres, belum menang. Ya. Kadang-kadang juga saya nggak mau datang ibadah, males. Kenapa? Enggak yang khotbah si ini, si itu. Nggak boleh begitu. Karena kita tidak melihat manusia. Ini ya, mataku tetap memandang
kepada Tuhan. Ya, saya bagikan ini. Kita lihat dari ayat yang 13, nanti lama-lama nanti pusing lagi. 13 sampai 15 kita baca ya, saya aja yang baca. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sagaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asyaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan bukan kita yang berperang, tapi Tuhan. Waktu mereka yakin mereka punya Allah yang besar, mereka bilang, ini besar banget serangannya, ngeri banget. Ya, ini peperangan yang luar biasa, ini saya harus menghadapi orang ini, gak gampang. Ya, tapi waktu kita punya mata, terlebih hati tertuju kepada Tuhan, yang maju berperang buat kita Tuhan, bukan kita. Kita diam aja. Ayat 17 bilang kamu diam aja di situ. Ya. Jadi ayat 13 sampai 15 ini Tuhan mau berbicara lewat tubuhnya. Ini tubuh. Ini tubuh. Siapa kepalanya? Tuhan Yesus. Ini tubuh ya, saya berdiri sini agak jelas. Ini tubuh. Ini kepala. Tubuh dan kepala bisa nyambung karena ada apa? Ada leher dong. Kalau nggak ada leher, zombie jalan. Iya kan? Leher itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tubuh nggak akan nyambung dengan kepala kalau nggak punya hubungan yang intim. Tubuh nggak akan nyambung sama kepala kalau Kristenmu cuman Kristen rutinitas, Kristen agamawi, atau Kristen yang memahami kekristenan itu dengan paradigmamu sendiri. Memahami kekristenan itu dengan pola pikirmu sendiri, ya, tidak mau tunduk kepada firman. Banyak juga orang-orang yang baca firman dan suka-suka dia aja ngartiin firman. Nanti dia bilang ini Tuhan bicara sama saya. Buset, ya kan? Tuhan bisa bicara, ini tubuh, ya. Ayat 13 sampai 15 itu Tuhan berbicara pakai si ini nih yang namanya panjang banget tadi nih, ya. Yahasiel bin Sagaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi. Lewi harus tahu ya, orang Lewi itu apa? Salah satu suku dari bangsa Israel yang dipisahkan oleh Tuhan. Itu Bu Sinja tuh, Lewi. Ya. Orang-orang yang ditaruh oleh Tuhan khusus melayani rumah Tuhan, ya. Pada saat itu kemah suci, pada saat itu. Dia kemasukan roh Tuhan. Dan Tuhan pakai dia untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Yehuda pada saat itu. Ya. Jadi kita ini tubuh. Ya. Kalau jatuh, jedut, sakitnya di mana? Di sini doang? Hah? Tangan kejepit. Tangan ini tubuh toh? Ini tubuh bukan? Ya. Ini tangan kejepit nih, jeder. Teriak, wow, aduh, sakitnya sampai di mana? Di ubun-ubun. Iya nggak? Tubuh, ini tubuh. Kalau kaki berjalan sendiri, tangan sendiri, telinga sendiri, itu tubuh bukan? Bukan. Tubuh itu satu kesatuan. Kita ini tubuh. Yesus kepala, leher adalah bagaimana kita membangun kehidupan, keintiman, kemesraan, manusia roh kita dibangun, ini leher. Ya, kalau tidak ada leher, mati. Kerohanian kita mati rohani, jangan kayak zombie. Kelihatannya orang lihat hidup, tapi mati. Gak ada. Cuman bilang, oh puji Tuhan. Kalau dapat sesuatu yang baik, oh puji Tuhan. Tapi kalau diperhadapkan pada situasi yang nggak enak, ya, apalagi kalau sampai kita dinyek-nyek orang, atau kita mungkin lagi ibaratnya dicubit sama orang, sakit lah Bu Vera, masa yang nggak dijawab loh. Kamu tubuh bukan. Kalau tubuh mesti connecting dengan ini punya ini leher, dengan Tuhan.
Tuhan bilang jangan balas jahat dengan jahat. Ya, kalau orang caci maki kamu, kamu harus berkati. Itu Tuhan Yesus. Jadikan dia soko guru dalam hidupmu. Jadikan dia teladan, ya toh. Jadikan dia ya soko guru itu. Jadi kita melihat Yesus ya dalam kehidupan kita. Ini pedang roh, pakai ini buat perang. Perang dalam hal apapun. Hari-hari kita pasti berperang dong. Bangun pagi aja udah perang langsung. Benar nggak? Benar dong. Lupa matiin air di rumah aja bisa perang dong. Itu saya ngomong saya, ya kan? Tapi saya cenderung gitu. Pagi-pagi bangun, udah suami saya biasanya nyalain air subuh-subuh udah nyalain air. Sampai saya udah doa, sampai selesai doa itu air sampai udah jeber kemana-mana. Ini doa nih, ini doa loh. Ini saya kasih tahu, saya pendoa. Ini doa, tapi air lebar kemana-mana. Itu kan saya pikir, aduh sayang sekali ini daging masih gede, masih tebel. Akhirnya saya masuk, karena habis doa kalau marah-marah nggak etis dong. Iya dong. Saya akhirnya masuk ke belakang, saya kasih mati air, terus saya masuk, saya lihat dan tidur dia. Ya sudah Tuhan, jangan ada roh pembalasan. Jangan Tuhan. Saya baru habis berdoa. Ada kontrol. Apalagi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Jangan pusing sama orang. Jangan pusing orang mau ngomong kita A, I, U, E, O. Yang ngomong kan bukan saya. Yang ngomong orang lain. Benar nggak? Ya. Jadi apapun yang orang ngomong, yang bertanggung jawab siapa? Ya orang itu. Kita jangan stres. Kalau dia yang ngomong, ya dia yang bertanggung jawab itu sama Tuhan. Jangan bikin kotor hati. Terus akhirnya kita, ini kan begini, ini gitu, ini gitu. Akhirnya apa? Iblis curi damai sejahteramu sehingga kamu tidak punya waktu untuk dekat dengan Tuhan. Kan pencuri, membunuh, membinasakan. Iblis curi, ya. Nah sekarang bicara tentang Tuhan berbicara melalui tubuhnya. Kira-kira, dan tersinggung ya. Kalau misalnya Pak Ketua tiba-tiba nyamperin. Misalnya nyamperin siapa ya? Gue lihat dulu deh. Misalnya nyamperin Leo deh, yang aman aja, ya kan? Terus Pak Ketua bilang gini, Leo, kamu, padahal Pak Ketua nggak tahu hal nih, nggak tahu masalah nih. Misalnya Leo lagi butuh support atau butuh semangat ya. Tiba-tiba Pak Ketua ngomong gini, Leo, percaya deh, kamu pasti ngalamin terobosan. Itu nubuatan. Kalau bicara nubuatan itu Pak Ketua tanpa dia sadar dia udah nubuat buat dia. Kamu percaya nggak? Saya lihat kamu ini akan mengalami terobosan. Itu suara siapa? Suara Tuhan. Ya, kalau hal-hal yang baik, yang membangun, ya, yang membuat kita termotivasi untuk lebih dekat bergaul dengan Tuhan, ya, untuk membangun kita untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membangun iman saudara-saudara kita, ya, ada karunia-karunia, ada menasehati. Waktu kita dinasehati, ini suara Tuhan. Benar dong. Kecuali gini, udah lu kalau ketemu tampol aja, itu mah suara iblis. Benar. Jadi ini tubuh. Kita di sini boleh saling ya. Misalnya kita lagi doa atau apa, terus tiba-tiba datang kayak tadi Leo, atau tiba-tiba semangat ya Cifarida, semangat ya. Kita harus selalu maju. Itu suara Tuhan bukan? Itu kan sesuatu yang memotivasi orang lain. Ya, saya juga belajar. Saya juga di tim doa juga di obok-obok. Ya, nggak gampang. Ya, pelayanan itu perlu hati Tuhan. Kalau nggak kuat, ambles. Karena kalau di gereja lebih besar lagi. Hal-hal yang akan kita hadapi itu lebih besar lagi. Ya, ada hal-hal yang dihadapi oleh gereja, Penatua langsung turun. Pendoanya gimana itu? Buset. Ya kan? Padahal barisan doa kita udah disuruh puasa, udah disuruh apa, udah ngikutin. Tapi begitu belum mengalami, semua itu manusia. Kita di besi menajamkan besi. Jadi kita semua diuji untuk kita apa? Mengalami kemenangan, mengalami kemajuan. Ukuran maju buat saya adalah pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter rohani kalian dan saya. Itu maju. Ya. Percuma kita banyak jemaat ya, saya ingat kemarin Pak Ketua bilang jangan ini jiwa-jiwa. Enggak, emang betul tidak. Jiwa itu punyanya Tuhan. Kalau Tuhan yang punya berarti Tuhan yang kirim. Kita nggak perlu kita paksa-paksa
seorang ya untuk datang ibadah. Firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Tapi bertumbuh. Ya, yang lain tiba-tiba kok Asep bisa ada karunia penglihatan. Vera tadi saya gini lihat, itu mantep. Itu tubuh terbangun itu. Tiba-tiba Pak Ketua bisa bernubuat. Kadang-kadang kita nggak sadar kita udah bernubuat. Ya, saya waktu keponakan saya suaminya meninggal, saya datang ke sana. Lalu saya bilang sama dia, saya nggak sadar, saya sendiri nggak sadar, karena memang suaminya kan suka pakai narkoba ya di Pamulang sana. Jadi dia meninggal tuh ada tumor di balik tulang hidung ini. Ini saya nggak tahu posisinya di mana. Cuman 3 bulan sebelum meninggal baru ketahuan, sebelum meninggal ya. Jadi dia karena pendarahan terus, mungkin kehabisan darah ya, terus dia meninggal. Jadi istrinya ini memang karena dia masuk keluar penjara. Kasihan juga si istrinya, ponakan suami. Jadi dia yang kerja, dia yang jualan, cari bikin kue, dia pintar bikin kue. Jadi dia bikinlah kayak itu yang pesan-pesan gitu ya, PO itu, akhirnya jadi besar. Tapi dia suka telepon saya, Tante Fer doain ini Ike lagi begini. Oh iya. Nah pada saat suaminya di ICU dia telepon saya ada di mana ya waktu itu? Enggak, di rumah deh. Tante Fer, Onat ada di ICU. Saya tuh paling anti bicara tentang kalau orang udah bilang sakitnya macam-macam ICU, karena saya takut kalau saya mau berdoa, saya kan lepasnya itu kan bukan karena diketik di sini, maksudnya dihafal, enggak. Tapi Tuhan memberikan satu kepekaan. Jadi kalau kita udah datang ke rumah sakit, kita lihat kondisi yaitu seperti Bu Sinca juga sering saya lihat seperti itu kepekaan yang Tuhan kasih. Jadi saya bilang, Ike berdoa, berserah, minta yang terbaik dari Tuhan. Karena kan dibilang sudah pendarahan, jadi sudah pakai bantu lagi darah dari luar, tapi tetap pendarahan. Dia udah nggak sadar. Terus saya bilang begini, itu saya tidak sadar. Waktu dia sudah meninggal, saya bilang berdoa ya minta yang terbaik dari Tuhan. Tante Vera lagi di jalan ini, belum di rumah, nanti di rumah baru kita telepon. Ternyata begitu saya sampai rumah dia telepon, Tante Fer, Onat sudah nggak ada. Saya kasih gini aja, jadi kalau orang yang ini kok orang gini ya, saya dimarahin sama suami saya, lu orang ngasih berita duka kalau begini, maksud saya iya gitu. Ini kan WhatsApp itu bisa salah paham loh kita. Akhirnya saya pergi besoknya ke tempat dia, udah pulang dari rumah sakit Fatmawati. Terus begitu saya datang dia peluk, dia nangis. Terus saya bilang gini, ini saya tidak tahu, ini saya nggak sadar. Kamu tahu nggak? Kamu sudah menyelesaikan apa yang menjadi bagian kamu sebagai istri, menolong. Kamu tidak membiarkan meninggalkan suamimu waktu dia terpuruk. You excellent, saya bilang. Dan mulai hari ini Tuhan akan membangun sebuah bangunan yang baru untuk kamu berdiri bersama anak-anakmu, melihat rancangan-rancangan Tuhan yang baru. Itu tanpa saya sadari, saya ngomong begitu. Lalu waktu saya bicara dengan ibu rohani saya, langsung dia bilang, kan saya sudah bilang dari dulu, kok itu ada karunia itu, tapi kok tidak. Kadang kita suka takut salah kan, kadang kita oh gitu ya Usi, saya bilang iya. Jadi bisa misalnya pada saat kita nih semua punya karunia loh Bapak Ibu, nggak ada yang enggak. Tuhan itu baik, kita lahir punya, cuman kita yang memang sombong, nggak mau tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih karunia yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Sekarang udah canggih Bapak Ibu, ada tes karunia sekarang, ada. Saya di gereja pernah ikut itu, tapi saya apaan sih ini, masa pakai karunia dari Tuhan kok dites gini. Tapi saya nggak berani ngomong, kan ada pemimpin, nggak enak, kita kan cuma ikut aja aturan. Seperti ini tubuh, Tuhan bisa berbicara untuk PD Immanuel ke depannya dari tubuh, ya tubuh Kristus ini tubuh loh. Makanya sebagai tubuh tadi saya bilang Anda harus punya hubungan dengan Tuhan, ya. Ini lehernya kalau cekek mati nggak kita? Mati. Ini nih mati, ini kan ada nadi urat-urat ini. Pakai ini untuk berhubungan dengan Tuhan, berdoa. Karena saya berdoa ya, saya harus ngomong tentang doa. Berdoa, ya, berdoa. Ya Tuhan bicara, mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang kita buat salah, Tuhan pakai ini tubuh untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya, kalau di sini kan orang Lewi,
orang yang dikhususkan Tuhan. Bisa tiba-tiba aja Ibu Since bisa nyamperin Yanti misalnya, langsung Bu Since pakai ayat. Itu mah dia memang orang Lewi, emang firman. Yanti, ada firman Tuhan bilang ini, semangat. Nah, itu pesan Tuhan. Jangan lihat orangnya, tapi pesan Tuhan. Dia memotivasi saya, dia memberi semangat buat saya, ya kan? Jadi kalau kita lihat orang, kita sakit hati nggak? Kalau lihat orang nih, gue nggak boleh cepat, lihat belakang aja. Kenapa? Ada kok api, gue lihat belakang aja. Kita sakit hati nggak kalau lihat orang? Capek tahu, capek, benar capek, ya kan? Benar. Jadi memang apa ya, kita perlu roh kerendahan hati. Kita nih satu kesatuan ya, belajar punya roh kerendahan hati. Kalau ditegur satu sama lain, itu berarti apa? Tuh. Ya nanti kalau Devi Kosena yang nyaut tersalah, udah tahu. Yang belum tahu saya bilang, ya kan? Coba minta Tuhan kasih saya roh kerendahan hati. Tuhan, saya nggak mau kepede. Kenapa? Enggak, saya nggak mau kepede. Kenapa? Udah alasan aja, mau ini kayak mau itu kayak mau ini mau itu. Saya juga pernah seperti itu. Sorry, saya bilang, tapi bukan di sini, di gereja. Ya, saya bilang, Tuhan, kita nggak bertumbuh loh. Kalau ibadah pindah-pindah tuh nggak bertumbuh. Bisa kasih tahu. Kalau kamu pindah-pindah pot, mana ya? Nggak ada pot. Ini bicara tentang gereja juga ya. Kalau kamu pindah-pindah ibadah, ya. Dari tanaman itu, dari pot yang satu dipindahkan ke pot yang lain, dipindahkan ke pot yang lain lagi, kira-kira hidup atau mati? Mati. Jadi firman Tuhan bilang belajar setia. Ya mau Immanuel ada orang gak ada orang, setia. Setianya bukan kepada PD Immanuel, tapi kepada Tuhan. Jangan tepuk tangan, nanti saya ambil. Nah, setianya bukan kepada PD Immanuel, tapi kepada Tuhan. Karena ini adalah persekutuan doa, ini komunitas orang percaya, dan selalu pakai firman Tuhan. Berarti yang dicari adalah Tuhan. Ya, kita harus berperang, Bapak Ibu. Kalahkan setiap kelemahan yang ada. Ya, kita harus berperang mengalahkan kesombongan kita, keangkuhan kita, kedegilan hati kita. Ya, kadang-kadang kita juga, ini sih tidak bicara orang lain, saya juga, ya, saya juga masih belajar. Kadang-kadang kita juga ada keras hati. Ikut Yesus harus menyangkal diri. Kalau ikut Yesus nggak mau menyangkal diri, berarti Kristennya beneran nggak? ATP. Ikut Yesus tuh menyangkal diri. Orang mau ngomong kita A, I, U, E, O. Dia tanggung jawab sama Tuhan, bukan kita. Ya toh, jangan balas jahat dengan jahat. Ya. Ini jangan tegang. Ini saya bagi karena saya juga belajar itu. Oke? Ya, ayat yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kalau kita punya peperangan dalam keluarga, peperangan dalam pergumulan, peperangan untuk mengalahkan, kita bisa rubah orang lain nggak? Rubah diri aja susah. Benar nggak? Tadinya kita banyak omong, terus mau bikin, aduh saya jangan banyak omong deh, saya mengganggu suami saya, anak-anak saya. Coba deh, ya masih aja. Perasaan mama udah nggak banyak omong deh. Ya ampun mah, tuh malu nggak kita digituin? Iya kan? Perasaan mama udah nggak banyak omong deh. Ya ampun mama, berarti kita mesti banyak omong, ya kan? Ya, atau begini, kelihatannya karena saya udah pelayanan saya di rumah, saya kayaknya saya paling benar. Ya, lewatin suami saya, gereja Pak, kita kaget kan. Anak saya, kamu kalau nggak ke gereja mau ngapain di rumah? Bener nggak? Saya bertobat. Masuk 2024 saya bertobat karena saya diajar di sekolah doa.
kita tidak bisa, saya tidak bisa merubah Ko Apin, saya tidak bisa merubah Ko Asen, saya tidak bisa merubah siapapun. Yang bisa merubah adalah Tuhan. Tuhan. Paulus jahatnya minta ampun, bener gak? Ya, Paulus kan orang jahat kan tadinya, tapi dirubah oleh Tuhan. Kenapa bisa berubah? Berjumpa dengan Tuhan. Sampai buta kan? Itu. Jadi bersyukurlah bahwa kita menjadi orang-orang yang dibela Tuhan dalam peperangan. Ya, kita punya peperangan apa nih? Aduh, ngadepin mertua nih, ngurusin orang tua nih, susah banget. Itu peperangan loh. Ya, mama nggak mau makan. Mama, saya masih ingat waktu mami saya masih hidup. Dia kena penyumbatan di kepala 3/4 bagian otak nutup. Jadi dia nggak bisa ngomong kata begitu. Jadi kita udah capek. Dia nggak bisa ngerti bahwa ini mau makan, hilang semuanya. Jadi saya suapin, nih mami mau makan, saya sampai begitu. Dia lihat aja gitu. Begitu saya suapin ditampol, coba. Itu peperangan loh. Terus saya bilang, aduh ma, aduh Tuhan Yesus, kalau bukan mami. Kalau orang kita balas kali ya, dosa. Itu peperangan, ya, ngadepin anak-anak, ngadepin suami, ngadepin ini teman sepelayanan. Saya nggak bicara di sini, saya di gereja, ya. Itu kita kadang-kadang baru keluar menara doa, udah kasak kusuk. Apa sih? Saya cuma ngikutin karena mereka lebih tua dari saya. Apa sih? Jadi saya ikutin. Tapi di dalam ruang ibadat, jadi saya lihat gini, oh iya ya, memang manusia itu tidak sempurna. Terus ngapain kita sibuk menghakimi mereka, kita ngomongin mereka, kita coba untuk menjatuhkan mereka. Ngapain? Tangan Tuhan ciptakan setiap kita, benar nggak? Dan tangan Tuhan yang sama juga menciptakan orang-orang yang hari-hari ini mungkin bikin kita kesel, bikin kita enak, ya. Mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di pelayanan, seperti itu tangan Tuhan yang sama loh. Hah? Bagaimana kita mau menang atas perang kalau sebagai keluarga satu tubuh, kalau di rumah, ya, kita nggak bisa menyangkal diri kita, nggak bisa menang. Ya, biarkan strategi Tuhan yang kita pilih bukan strategi kita untuk menang dari peperangan. Ya, suami istri perang nggak? Oh, perang. Bukan perang lagi, kalah tuh Hamas Israel. Ya, saya ngomong saya nggak mau suka kasih contoh orang. Saya perang, ini pendoa loh. Kan pendoa juga manusia. Pendoa punya sayap, enggak lah, ya kan? Tapi waktu saya habis perang, saya kayak ditempel. Iya, aduh, kamu kayak ini hati saya. Aduh Tuhan, kenapa tadi saya ngomong begini? Aduh Tuhan Yesus. Aduh, tapi merendahkan diri itu nggak gampang. Merendahkan hati itu nggak gampang. Perlu Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, kamu sedang tunduk kepada iblis. Saya kalau udah bikin, udah udah nyerah, kalah suami saya ayat, saya tahu, ya kan? Dia diam aja. Tapi setelah saya jauh kira-kira 10-20 meter, saya kayak Tuhan bilang gini, percuma lu berdoa, percuma, itu suara, Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus. Tapi saya juga nggak mau langsung Pak, aku minta maaf ya gitu. Saya juga, kalau gue minta maaf dia akan bilang, ada maunya kali itu, kenapa lu tiba-tiba tadi lu bilang gue gini kan gitu kan. Tapi saya gitu, Tuhan di dalam, saya nyanyi sampai kira-kira udah sejam, udah 2 jam dia udah di kamar diem, baru saya masuk kamar. Ini berat loh, saya minta maaf ya, saya minta maaf. Dia kan lihat saya, tadi aja teriak-teriak begitu kan. Dia lihat saya gini, kenapa? Saya juga manusia, saya minta maaf. Ya Pak, jangan marah ya. Perlu roh kerendahan hati. Kalau kita nggak berani minta maaf, cek Roh Kudus atau roh yang lain. Cek orang yang suka, yang berani dengan berbesar hati meminta maaf, itu pasti hatinya ada roh Tuhan. Sebab dia menyadari Firman bilang apa?
kok saya buat apa? Orang yang hidupnya setiap hari mengaku di hadapan Tuhan, kita dari dalam perut udah berdoa. Tapi kita mengaku, Tuhan, dulu saya waktu SMA Tuhan, pernah Tuhan, saya demen sama orang tapi orang tuh gak demen. Akhirnya Tuhan, saya umpetin tasnya. Itu sepele, tapi itu dosa. Misalnya seperti itu, ya. Atau aduh Tuhan, dulu suami saya Tuhan, dia pulang gantung celana, dompetnya ada, saya copet duitnya. Itu saya udah bertobat. Iya, harus berani ngaku. Saya akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan, jadi saya berani minta maaf. Anak saya, kita berani nggak menerima orang yang menyakiti kita, ya, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, berani nggak? Berani nggak? Saya ajarin ya. Tuhan Yesus terima kita apa adanya, bener nggak? Tuhan Yesus terima kita apa adanya. Dia nggak bilang, oh lu harus pelayanan dulu jadi pendoa Vera, baru gue terima. Enggak. Tapi di tengah-tengah keberdosaan saya, ya, kejahatan, ya, kita ini semua jahat, ya kan? Tuhan bilang marilah datang kepadaku. Itu sesuatu yang bernilai. Jadi kita juga harus bisa menerima kekurangan orang lain seperti Tuhan menerima kita. Iya toh? Caranya bagaimana? Kan Alkitab ajarin. Kasih. Ya. Saya kasih kesaksian sedikit ya. Anak saya yang nomor 4 pernah ikut Natalan di Lembang ya Pak Ketua. Yang kemarin kita itu Lembang terakhir ulang tahunnya. Ya. Anak saya perempuan ikut kan? Nah itu. Ya dia memberontak. Itu saya sudah betul-betul belajar hidup di dalam Tuhan. Dia memberontak terhadap saya sama bapaknya. Dan dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat bikin malu saya. Hari ini saya bicara, saya tidak malu. Karena yang saya mau mempermalukan iblis bukan anak saya. Saya juga gak perlu malu di hadapan Tuhan. Justru saya malu, jadi orang tua saya gagal. Tapi karena saya itu untungnya baiknya Tuhan, saya sudah ada sudah di backup dalam pelayanan, sudah belajar firman, apalagi saya ada di tim doa, berarti hidup saya selalu diperlengkapi, ya, baik di gereja, baik dimanapun saya turun pelayanan. Jadi saya tanya sama ibu rohani saya, mesti memang orang melayani itu mesti benar? Mesti saya orang Ambon, besar Papua. Dia guru kakak rohani saya, dia bilang begini, kalau orang-orang semua yang melayani itu orang benar, lalu di dunia ini orang apa? Ya justru dari ketidakbenaran kita, Tuhan kan bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Itu firman. Saya dipilih untuk diselamatkan. Artinya waktu saya tiba pada fase di mana saya harus bayar harga, ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan saya menang. Peperangan loh, pendoa loh, ya. Anak saya mengandung, ditinggalkan oleh laki-lakinya, dan ada cucu saya. Itu sesuatu yang tidak mudah buat saya, karena saya berdoa, saya bergelut di gereja. Tapi Tuhan bilang apa? Waktu saya nangis, saya muter dalam kamar itu, nangis sampai Tuhan, dia begitu. Apa yang Tuhan taruh di kepala saya? Emang lu siapa? Emang lu lebih benar dari anak lu? Saya kayaknya bang. Aduh Tuhan, kamu tidak lebih baik. Setiap kita tidak ada yang terbaik, gak? Semua kita sama. Kita punya kekurangan, punya kelemahan. Tuhan ajar itu untuk saya. Dan saya menerima, saya bisa menerima keadaan anak saya. Saya bisa menerima walaupun suami saya nggak bisa terima. Yaitu kasihannya dia perlu proses. Tapi saya yang tadinya saya kayaknya udah waktu dia mau melahirkan nggak bisa lahir, nggak ada mules, udah lewat bulan. Saya akhirnya pergi ke rumah sakit karena yang saya marah. Ibu, ini saya kasih tahu, setiap ibu mulut kita berkuasa. Kalau kita marah, terkadang menurut kita sedang bicara.
tapi sebenarnya kita sedang mengutuk. Karena waktu marah kita hilang kontrol, betul nggak? Kita harus duduk diem. Itu yang Tuhan bilang, kesudahan zaman sudah dekat, ya. Kuasailah dirimu supaya kita tenang, supaya kita bisa berdoa. Saya tidak bisa terima itu, tapi Tuhan kasih waktu untuk saya, dan saya kembali membangun manusia roh saya. Ya Tuhan, terima kasih untuk saya nggak stres, untuk saya nggak kena serangan jantung. Itu kasih sayang Tuhan. Karena mami saya dulu stroke itu gara-gara yang begitu itu. Dengar kabar begini kan nggak kuat. Ya, saya bersyukur Tuhan bentuk saya. Artinya begini, saya diterima Tuhan apa adanya. Ya, saya juga harus bisa menerima anak saya apa adanya. Karena saya menerima kasih Tuhan, saya juga harus mengasihi dia. Karena apa? Anak-anak ini, anak saya dia dibutakan sehingga dia jatuh, ya kan? Tugas saya bukan berdoa keliling-keliling. Tugas saya adalah beresin Yerusalem saya. Saya jelaskan itu. Oh, suami saya nggak mau terima. Tapi saya bilang, emang lu siapa? Saya balikin lagi. Jadi bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Waktu kita ditegur, kita dihajar, Tuhan mengasihi. Ya, pakai strategi Tuhan. Pakai strategi Tuhan. Di sini ayat 17 bilang apa? Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Berarti yang berperang siapa? Tuhan. Ya tahu? Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kamu. Diem aja, berdiri, ngapain berdoa, memuji, menyembah, baca firman. Terus udah nggak usah sampai stop di situ. Praktekkan, keluar, praktekkan firman yang kamu dengar, praktekkan. Kalau kamu jadi Kristen cuma masuk kiri keluar kanan, kasihan. Ya, tapi mari kita belajar sama-sama pakai strategi Tuhan. Strategi Tuhan, ya. Waktu kamu membangun hubungan manusia roh kamu dengan Tuhan, ya, pasti kamu akan mengalami sesuatu. Kalau kamu bilang kamu nggak dengar suara Tuhan, bohong. Saya nggak percaya, bohong. Karena waktu seseorang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia pasti akan mendengar suara Tuhan. Pasti. Pasti, karena ada hubungan, ya. Jadi apapun bentuk peperangan yang hari-hari ini kita sedang alami, ya, seperti orang-orang Yehuda, mata kami tertuju kepada Tuhan. Ada lagunya enggak? Ani tahu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Lanjut. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Benar, mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, belajar. Emang susah, tapi harus minta Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu diberikan untuk kita supaya kita alami kekuatan, penghiburan, sukacita, tuntunan. Ya, apapun hari-hari ini yang menjadi hal-hal di mana kita harus berperan. Ya, apakah kita sedang diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan, ekonomi, pekerjaan, atau masalah anak-anak, suami, istri, atau juga mungkin saudara bersaudara, ya, ipar dengan ipar, mertua, besan, kan itu bisa jadi hal kecil bisa meledak. Itu peperangan. Jadi kalau Israel dan Hamas perang itu dari zaman dulu perang. Nah sekarang kita pun berperang setiap hari. Tapi mari kita belajar, mata kita tertuju kepada Tuhan. Ya, selalu tertuju kepada Tuhan. Tidak usah lihat, ada lagu yang Ibu Sinja pernah ajar. Pandang terus padanya,
Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Amin. Saya bersyukur ya. Saya bersyukur malam hari ini Leo. Saya kasih 1-2 kata boleh ya. Kita sebagai satu tubuh Kristus, kita harus selalu punya satu hati ya. Tapi hati kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Jangan coba kita perangi kelemahan-kelemahan kita tadi seperti orang Israel. Pandang Tuhan sehingga setiap kelemahan-kelemahan itu boleh kita kalahkan bersama dengan Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa malam hari ini setiap kami boleh belajar bagaimana kami berperang Tuhan. Memerangi setiap kelemahan kami, memerangi setiap hal yang kami hadapi hari-hari ini. Kami mau belajar Tuhan, minta roh kerendahan hati daripada Tuhan menguasai hidup kami. Sehingga kami tidak jadi pendengar saja, kami tidak hanya merenungkan, tapi Tuhan juga kasih kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, bagian kami adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, itu firman Tuhan. Artinya Bapa, dalam kehidupan setiap jemaatmu malam hari ini, hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa yang hari-hari ini mereka sedang perangi. Tapi saya percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah yang hidup, memberikan bagian yang memang sudah seharusnya menjadi bagian kami. Roh Kudus mengerjakan hal ini dalam hidup setiap kami. Dan kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, itu sudah berkati, amin. Kita akan mereka bersama yang kedua, sekaligus ada kesaksian pujian ya. Mari yang memberikan kesaksian pujian bisa maju ke depan. Putra Mufera, lagu ini mewakili ketika kita manusia roh kita dibangkitkan. Berarti tubuh kita bukan milik kita lagi, jiwa kita bukan milik kita lagi. Jadi kita mau suka-sukanya Tuhan. Oke. Oh
Iwan suka. Tadi bersama udah jalan belum ya? Nanti Paskah. Ayo berdiri bersama-sama kita kembali ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Ku kagum orang akan Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hari yang indah yang boleh kami nikmati Tuhan. Ibadah boleh berjalan lancar. Semua karena kebaikan Tuhan. Memberkati hamba-Mu Vera Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Luar biasa Tuhan pakai dia, sehingga dia boleh menjadikan talenta yang luar biasa Tuhan sediakan bagi dia. Sehingga kami diingatkan Tuhan, kami begitu rentan di hadapan-Mu Tuhan. Terkadang emosi kami yang main, terkadang ego kami yang main Tuhan. Terkadang kami mau menangkan diri sendiri Tuhan. Kami harus menyadari Tuhan, pada hari ini biarlah kita semua menyadari akan tingkah laku kita yang tidak baik di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau berubah Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Ajar kami taat, ajar kami setia Tuhan. Walaupun kami harus melewati gelombang-gelombang hidup ini Tuhan, memang berat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau berperang bagi kami Tuhan. Tujuan kami hanya menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa Bedi Manuel Tuhan sudah Kau pakai 22 tahun lamanya Tuhan. Karena kami sangat percaya Tuhan, kalau Tuhan yang membuka tidak ada satu pun orang yang bisa menutup. Biarlah talenta lepas talenta yang Tuhan percayakan kepada kita Tuhan, baik dari pengurus, pengerja, semua jemaat yang ada, semua terima talenta Tuhan. Aku percaya talenta yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami membawa jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Memberkati gereja di depan ini Tuhan, Body of Christ Tuhan. Kiranya Kau memberkati Pak Ivan, Bu Heni yang mengembangkan gereja di depan ini Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan dibawa kepada Tuhan Yesus. Memberkati juga seluruh kota Harapan Indah Tuhan dan gereja-gereja yang ada saat ini Tuhan. Biarlah kota Bekasi ini Tuhan boleh menjadi tonggak pendoa syafaat-Mu Tuhan, sehingga kami percaya kota Bekasi ini kota penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Menyerahkan juga bangsa negara kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Memberkati Presiden kami Pak Jokowi bersama semua jajaran yang dipimpinnya dari tingkat yang tertinggi hingga yang terendah. Terima kasih Tuhan. Pesta demokrasi boleh berjalan lancar. Pada hari ini kita melihat Tuhan tidak ada kerusuhan,
Tidak ada kerusakan di mana-mana Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan melingkupi bangsa kami. Artinya Tuhan turut campur tangan atas pemilu ini Tuhan. Siapapun yang terpilih Tuhan, Tuhan sudah menyediakan bagi bangsa kami ini Tuhan 5 tahun ke depan. Kami percaya Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan, Indonesia penuh damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan rencana perjalanan kami pada bulan Mei mendatang Tuhan. Rencana kami tanggal 15, 16, 17 kami akan retreat ke daerah Bogor Tuhan, di Sentul Tuhan tepatnya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, biar Tuhan turut campur tangan atas semua yang kami rencanakan ini. Ya Bapak, terima kasih Bapak yang baik, terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Jangan diwakilkan dari Musik. Kami sudah ada di penghujung ibadah yang ada. Dan kalau semua boleh berjalan dengan baik, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Doa kami sebagai hamba-Mu Bapa, setiap telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu tidak lagi memiliki hati yang keras, tidak lagi memiliki hati yang angkuh, tidak lagi memiliki sikap hati yang di dalamnya tidak ada kerendahan. Biar Engkau yang mengubahkannya Bapa. Biar Engkau yang mengerjakannya. Karena apa yang Engkau kerjakan itu adalah sempurna. Dan pembentukan daripadamu itu adalah untuk mendewasakan, menuju gereja yang sempurna, gereja yang tidak bercacat celah. Roh Kudus kerjakan seperti apa yang Engkau mau. Dan biarlah setiap firman-Mu itu Bapa bertumbuh dalam setiap kami yang ada. Dan kami lebih hari, lebih belajar untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Amin. Terlebih melakukannya, mempraktekkannya, mengimplementasikannya itu kepada sekeliling saudara seiman, terlebih dalam keluarga. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Engkau disenangkan, malam hari ini Engkau ditinggikan. Maka kami percaya siasat iblis apapun itu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Gloria dihancurkan dalam nama Yesus. Hai engkau iblis, kau tidak berhak ada atas kehidupan anak-anak ketebusanmu malam ini. Biar engkau berkarya, biar engkau mengubahnya. Gloria hamba-Mu terbatas, hamba-Mu terbatas, tetapi engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Terimalah, terimalah seperti apa yang Tuhan mau. Yes. Lakukanlah dan mengertilah kehendak Tuhan. Karena itu bagian dari kehidupanmu melewati hari-hari yang ada. Bukan kutuk, tetapi kiranya berkat. Ini yang hamba-Mu lepaskan bagi jemaat Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu biarlah berkarya, memerdekakan setiap yang terbelenggu, menyucikan dan membersihkan dari segala sesuatu iblis. Di dalam nama Yesus, angkatlah tanganmu dan terimalah. Diberkatilah engkau dalam keluarga-Mu, diberkatilah engkau dalam segala pekerjaan-Mu, diberkatilah setiap rumah tangga-Mu, diberkatilah engkau bersama anak-anak-Mu,
Keluar masukmu dalam penyertaan Tuhan. Keluar masukmu dalam perlindungan Tuhan. Damai sejahtera Allah malam hari ini menyertai engkau, dan kasih karunia Allah melingkupi engkau. Damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupanmu hari ini sampai Maranatha, di dalam